Apa untuk kepentingan banyak umat, banyak orang? Gitu. Nah, kalau untuk kepentingan banyak umat, banyak orang, no problem asli ini, Mas. No problem. Karena memang itu jalannya loh, Mas. Siapapun dia yang berspiritual pasti akan melewati salah satunya ini, Mas. Walaupun itu bukan keinginan dia loh, Mas. Walaupun itu bukan keinginan dia. Tetap akan melewati salah satu. Jadi orang yang tercerahkan secara spiritual itu mungkin sudah meninggal, terus akhirnya ajarnya dibikin agama gitu, semacam dipoles bagaimana supaya bisa menguntungkan dan lain sebagainya. Kita ngobrol soal spiritual. Banyak para pelaku spiritual yang motivasinya, mohon maaf, dia pengen kaya. Tanggapan Pak Web seperti apa? Ya, sah-sah saja sih, Mas. Sah-sah saja. Iya, ya? sah-sah saja. Karena apa? Karena spiritual itu kan ada 4 tingkatan, Mas. Harta, tahta, asmara, dan ilmu. Harta, tahta, asmara dan ilmu. Nah, ini 4 tingkatan spiritual. Okay. Jadi satu misal saya berspiritual atas dasar kekayaan gitu ya, atas dasar harta katakanlah. Ya bukan masalah. Satu misal lagi saya berspiritual atas dasar tahta atau jabatan atau dudukan, itu juga bukan masalah. Ketika saya berspiritual dasar awalnya adalah karena asmara, itu juga bukan masalah. Misalkan dasar spiritual awalnya adalah ilmu, itu juga bukan masalah. Yang perlu direnungkan itu harta, tahta, asmara, ilmu yang menjadi dasar spiritualnya ini untuk apa? Lah ini yang perlu direnungkan, Mas. Untuk kepentingan diri sendiri apa bukan? Apa untuk kepentingan banyak umat, banyak orang? Gitu. Nah, kalau untuk kepentingan banyak umat, banyak orang, no problem asli ini, Mas. No problem. Karena memang itu jalannya loh, Mas. Siapapun dia yang berspiritual pasti akan melewati salah satunya ini, Mas. Walaupun itu bukan keinginan dia loh, Mas. Walaupun itu bukan keinginan dia. Tetap akan melewati salah satunya. Iya, masuk akal, logis banget itu Pak Web. Tapi kalau kemudian kita berbicara nih secara yang paling benar kira-kira tujuan berspiritual itu sebenarnya menurut Pak Web apa? Yang paling benar, yang paling ideal lah versinya Pak Web. Supaya untuk apa gitu? Apa yang ditawarkan spiritualitas kepada manusia gitu? Kalau menurut saya pribadi, spiritual ini alasan paling utama atau alasan paling umum tentang spiritual adalah mengenal diri, Mas. Mengenal diri. Iya, itu mengenal diri. Mengenal diri. Nah, setelah mengenal diri, lah ini banyak cabangnya, Mas. Setelah mengenal diri, ini banyak cabangnya. Bisa lari ke Tuhan, bisa lari ke harta, tahta, asmara, atau ilmu. Tapi paling awal itu diri, mengenal diri. Karena siapapun dia, ketika dia bisa mengenal dirinya sendiri, ketok kabeh, Mas. Tujuan saya ini kemana? Apa yang harus saya lakukan? Ngerti. Asalkan sudah mengenal diri dulu loh ya. Semisal contoh, saya mengetahui di sana ada titik harta, katakanlah ya. Ada titik harta. Saya tergerak untuk menuju ke titik harta itu. Dikarenakan saya memiliki cinta kasih sayang kepada sesama umat atau sesama makhluk. Dan semua yang saya cintai, yang saya kasih, yang saya sayangi 75% kere kabeh lah, gampangane kan. Nah, terus saya menuju ke titik harta itu tadi. Nah, setelah saya berhasil menuju ke titik harta, sudah pasti saya bisa menggunakan harta itu, Mas. Kalau sudah mengenal diri. Tapi sebelum mengenal diri kok saya wani-wani nuju ke titik harta, ya wis kemingsun, jumawa. Jadi dasar awal yang paling penting dan paling utama di dalam spiritual adalah mengenal diri. Spiritual apapun loh itu, Mas. Mengenal diri. Nah, kalau sudah mengenal diri, silahkan tentukan pilihanmu gitu loh. Asalkan sudah mengenal diri dulu, tentukan pilihanmu. Apakah Tuhan dulu? Apakah harta dulu? Apakah tahta dulu? Apakah asmara dulu? Apakah ilmu dulu? Oke. Saya tak mulai curhat sebentar sama Pak Web. Jadi gini Pak Web, banyak orang masih memahami lelaku kejawen itu ya
poso mutih, terus kemudian kungkum gitu ya. Bahkan kalau saya dulu sama guru saya itu disuruh wirid sambil menghadap yang namanya lilin yang besar itu Pak Web. Iya. Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Terus selama 40 hari gitu. Nggak tahu saya maksudnya untuk apa, jenenge manut sama guru ya dilakoni mawon gitu ya. Semua proses itu saya jalanin gitu. Terus kemudian orang lama kelamaan kemudian dia tumbuh kesadaran kalau hanya sekedar laku begini saja. Misalnya kita disuruh mutih, disuruh semedi terus di dalam rumah gitu. Terus manfaatku gawe wong liya apa? Manfaat saya buat masyarakat apa begitu. Nah, bayangan saya sih, oke lah yang awal proses-proses itu tak anggap ini rokaat pertama. Kan ini harus naik ke rokaat selanjutnya ini. Tanggapan Pak Web bagaimana? Karena dikiranya menurut mereka laku orang Jawa itu gitu-gitu aja ya. Kalau disebut lelaku, bener. Lelaku. Iya, lelaku. Tapi kalau disebut laku, nggak tepat. Nggak tepat. Iya, karena apa ya? Laku itu spiritualnya. Nah, kalau lelaku itu apa ya? Kalau menurut saya, pelatihannya bisa dikatakan sebagai pelatihannya itu lelaku. Jadi kalau lelaku, sebenarnya lelaku itu kan tujuan intinya menggugah kesadaran, menggugah kesadaran. Nah, kalau kesadarannya sudah tergugah, ya bangkit toh, bergerak toh kan gitu. Nah, itu laku namanya. Jadi sebelum laku, seseorang itu harus lelaku dulu. Karena apa? Karena lelaku inilah yang dapat menggugah kesadaran. Dan itu kan juga untuk penguatan mental segala macam. Iya, termasuk. Jadi intinya ketika saya lelaku, katakanlah lelaku saya mengambil lelaku puasa katakanlah. Dengan membaca bacaan doa hingga berulang kali dengan ritual sesuatu ritual. Lah semua yang saya lakukan di dalam lelaku ini kan ke dalam semua, Mas. Sesungguhnya kan ke dalam semua. Jadi semakin saya ke dalam, semakin tersentuh kesadaran saya. Nah, semakin tersentuh kesadaran saya, semakin tergugah kesadaran saya. Nah, kalau kesadaran saya sudah bangun, ya jangan tetap di situ. Nah, kalau sudah bangun, ya bergerak gitu loh, beraktivitas. Lah itu namanya laku. Nah, laku ini yang praktek, Mas. Prakteknya itu. Lakunya itu yang prakteknya. Action kita dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Iya. Baik itu secara keluarga ataupun secara bermasyarakat. Itu baru laku. Nah, kalau laku ini nggak harus pakai puasa, nggak harus pakai bacaan-bacaan, enggak, karena laku itu kan action. Oke. Jadi misalnya lelakunya itu adalah goreng nasi, lakunya itu adalah menghidangkan kepada orang lain. Iya. Gitu ya? Iya, bisa masuk seperti itu. Sip. Ini pertanyaan, mungkin Pak Web akan sudah didatangi banyak orang yang tidak sedikit yang kemudian mengatakan, Pak Web, kula niki utange kathah Pak Web. Pripun niki carane supados saged lunas masalah kula, saged mantun sedaya lah. Apa ya, treatment seperti apa yang Pak Web berikan supaya orang bisa keluar dari lingkaran hutang itu tadi? Mengenal diri. Iya, mengenal diri. Jadi kuncinya manusia hidup di dalam kehidupan dunia ini adalah mengenal diri. Sedangkan gemboknya ya masalah-masalah itu tadi, Mas. Gemboknya masalah-masalah yang dihadapi tadi ya termasuk utang itu tadi. Nah, agar supaya bisa membuka gembok itu kan perlu kunci. Nah, kuncinya kan diri. Artinya berarti harus mengenal diri dong. Nah, setelah mengenal diri baru kita bisa membuka gembok, bisa keluar dari masalah itu atau permasalahan itu. Butuh waktu lama untuk itu, Pak Web? Kalau dari awal butuh waktu 7 hari 7 malam saja. 7 hari 7 malam? Iya, enggak pakai lama-lama, enggak pakai puasa, enggak pakai uang. Lah wong kenal awake dhewe mosok dikon bayar, Mas. Ya kalau kenal orang lain mungkin ya biar. Kenal dirinya sendiri suruh bayar ya piye to, ora adil. Ceritakan dong teman-teman yang ketika ada masalah begitu, proses apa di sini gitu. Ceritakan. Kalau prosesnya sih mungkin manusiawi ya, Mas ya, manusiawi. Karena apa? Karena gini, namanya orang laku loh, Mas ya. Satu misal saya
merantau ke luar Jawa. Berbulan-bulan sekalipun. Dikarenakan merantau saya itu dalam misi dan visi mencari rezeki atau mengais rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga kan. Berbulan-bulan saya di luar Jawa pun biasa aja, Mas. Tapi di dalam laku, untuk yang sudah menyelesaikan dasarnya di rumah, itu kan hanya butuh 4 hari 4 malam. Yang dimulai dari nol atau dari awal itu butuh waktu 7 hari 7 malam. Ngempet orang nyekel HP, ndak megang Android 7 hari 7 malam itu abot, Mas. Ya, 7 hari 7 malam, tidak komunikasi sama istri, ndak melihat anaknya yang sedang lucu-lucu, itu ndak gampang, Mas. Prosesnya hanya itu. Makan, kenyang, tidur, nyenyak, patrap samadhi sekedarnya. Gitu ya. Tapi ya itu tadi, harus mampu menahan rindu sama anak yang lucu-lucu, harus mampu menahan rindu sama istri yang masih bahenol. Itu aja prosesnya. Yang menurut ungkapan mereka ketika saya tanya, mereka merasakan itu amat sangat syarat gitu loh, Mas. Padahal mereka juga sebelum kesini itu ya sering merantau ke luar Jawa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya ora kelonon karo bojo juga, ya maksudnya itu biasa-biasa aja. Kenapa di sini hanya beberapa hari kok rasanya Pak Web ya? Ya memang itu prosesnya. Selain itu nggak ada. Penjelasan realistisnya seperti apa dengan proses yang 7 hari itu kemudian bisa membuahkan hasil yang luar biasa? Gimana? Siapapun dia, Mas ya. Bahkan bisa saya katakan tanpa guru pembimbing sekalipun. Kalau dia bisa mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Wes toh, Mas, masalah sepelik apapun. Saya belum pernah ada yang datang ke sini, terus datang kedua kali, Pak Web, saya masalahnya belum. Hanya mengenal diri, Pak, Mas. Meskipun tanpa pembimbing ya Pak Web ya. Kalau bisa mengenal diri, walaupun tanpa pembimbing, masalah serumit apapun, alah lah, Mas. Iya, Pak. Keren ini, sumpah ya. Keren sekali. Lawang kita ini kan gambaran wujudnya Tuhan satu. Lah terus Tuhan itu kalau Tuhan itu diibaratkan isi, kita ini wadahnya, Mas. Jadi yang keliru itu menganggap Tuhan sosok yang terpisah dengan kita itu masalahnya. Lah kuwi sing dadekne masalah dadi angel kan ning kono. Iya. Waduh, menarik itu. Yang kapan hari penjelasan Pak Web yang di mana Lawu itu? Merinding saya. Tentang apa itu, Mas? Tak cerita yang sebenarnya tentang Tuhan ya. Lah itu banyak sekali, Mas. Banyak sekali orang yang tapi ya enggak mah itu sih, Mas. Kita enggak bisa menyalahkan. Lah wong mereka baru sampai di tahapan itu. Mung sayangnya kenapa kok berhenti di situ? Masih ada jalan selanjutnya loh yang perlu dilalui lagi. Jadi kebanyakan orang itu di dalam spiritual mudah puas. Tapi tentang kebutuhan enggak puas-puas. Ini kualik.